Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia, dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. tetapi Yesus berkata kepadanya, Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Lalu Yesus naik ke dalam perahu, dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya. Ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya. Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, Apa urusanmu dengan kami? Hai, anak Allah. Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?
Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya. Katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, Pergilah! lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Shalom saudara, hari ini kita membahas Matius 8, disadur dari Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan. Saat itu, kusta adalah penyakit yang mengerikan, obatnya belum ada. Orang kusta harus disingkirkan dari rumah dan kotanya dan tinggal dalam komunitas orang kusta sampai sembuh atau mati. Tapi ketika si kusta datang memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan, Yesus mau menjamah orang itu. Demikian halnya dengan dosa, penyakit rohani yang mematikan. Hanya Yesus yang dapat menghapuskan dosa dan memulihkan kehidupan. Karena itu, mari datang pada Yesus, mohonkan anugerahnya yang menyelamatkan. Dalam hukum Taurat, diharuskan seorang kusta yang sembuh harus diperiksa oleh imam, sehingga ia dapat dikembalikan pada komunitasnya. Imamat 14, ayat 5-13. Perwira Romawi ini memiliki kerendahan hati yang peduli dan mengasihi, serta iman yang murni. Dalam hal ini sangat mencengangkan Yesus, sebab dibandingkan dengan orang-orang Yahudi yang seolah-olah dalam tanda kutip sangat beragama, menurut Yesus mereka kurang beriman karena mereka membatasi karya Allah dengan pola pikir dan tradisi-tradisi, dan mereka akan dicampakkan ke dalam neraka. Oleh karena itu, jangan kita membatasi cara, kehendak, atau karya Allah dalam hidup kita. Imani saja dengan sungguh bahwa selama kita mengasihi Dia, Allah dengan segala caranya bertindak, bekerja untuk kebaikan kita. Allah mau menjangkau semua bangsa untuk menerima dengan iman anugerah keselamatan. Setiap orang harus memilih untuk menerima atau menolak Injil. Tidak ada yang bisa memiliki kerajaan Allah berdasarkan keturunan. Jadi, soal menerima atau menolak anugerah keselamatan itu benar-benar pribadi. Ayat 14-17. Ibu mertua Petrus telah memberi teladan yang sangat baik untuk kita tiru. Setelah ia ditolong oleh Yesus, ia melayani Yesus dan rombongannya. Pernahkah Yesus menolong Anda melewati situasi sulit kehidupan? Jika pernah, bagaimana cara Anda berterima kasih padanya? Tirulah mertua Petrus, layanilah Kristus, dan layanilah sesama orang percaya. Yesus mempunyai otoritas yang besar atas semua roh jahat dan semua penyakit. Karena kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, maka konsekuensinya adalah di dunia ini banyak penyakit dan banyak kejahatan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, semua itu akan hilang atau tidak ada lagi dalam kerajaan sorga, di mana tidak ada susah dan tidak ada air mata. Ayat 19-22, mengikut Yesus tidak selalu mudah, tidak selalu menyenangkan. Sering harus membayar harga, rela berkorban. Tapi asal kita setia, maka akan menghasilkan upah yang sangat besar pada waktunya Tuhan. Ayat 21-22, saudara, Yesus selalu berterus terang dengan orang-orang yang mau mengikuti Dia. Yesus menuntut kesetiaan penuh. Yesus harus jadi prioritas utama dalam hidup kita. Ayat 23-27, Danau Galilea panjangnya 20,8 km, lebarnya 11,2 km,
dalamnya 45,7 meter, dikelilingi oleh gunung-gunung. Angin ribut bisa saja datang tiba-tiba dari atas gunung sekitarnya dan menyebabkan gelombang setinggi 6 meter. Meskipun para murid Yesus adalah para nelayan berpengalaman dan telah melihat banyak mujizat yang Yesus lakukan, tapi pada saat badai itu mereka panik. Mereka tidak tahu bahwa Yesus sanggup mengendalikan kekuatan alam. Jadi saudara, jangan pernah mengabaikan atau jangan pernah tidak percaya bahwa Yesus sanggup menolong kita menghadapi masalah-masalah kehidupan. Yesus sanggup. Ayat 28-34, di daerah Gadara banyak orang non-Yahudi tinggal di sana dan memelihara babi. Orang Yahudi tidak memelihara babi. Mereka menganggap babi itu haram. Setan adalah malaikat yang jatuh dalam dosa dan bergabung dalam pemberontakan bersama-sama iblis untuk melawan Allah. Kerjanya adalah menggoda manusia supaya berbuat dosa. Roh jahat itu tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi, berdasarkan Yakobus 2 ayat 19-20, jika kita hanya percaya Yesus saja, tapi tidak mau hidup menaati firman Tuhan, tidak mau menghasilkan komitmen maksimal untuk hidup taat pada firman Tuhan, itu adalah nol. Iman yang benar memerlukan komitmen maksimal. Dan di dalam perikop ini kita bisa melihat bahwa Yesus sangat peduli, sangat menghargai setiap nyawa manusia. Walaupun orang-orang di Gadara lebih peduli kepada babinya. Jadi saudara, mari kita seperti Yesus, peduli kepada jiwa-jiwa orang-orang di sekeliling kita. Kasihi, buat yang baik, doakan selalu, beritakan Injil, dan menyerahkan mereka kepada tangan kasih Tuhan. Karena setiap orang berharga di mata Allah. Demikian, Tuhan memberkati kita semua.